Puluhan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia yang disingkat SEMI Padang Pariaman bersama masyarakat mendatangi kantor perusahaan daerah air minum PDAM di daerah itu. Kedatangan mahasiswa dan masyarakat adanya dugaan nepotisme di tubuh PDAM. Terkait hal itu, mereka menuntut pimpinan PDAM untuk dapat mengevaluasi diri demi perbaikan dan kebaikan PDAM sebagai perusahaan daerah. Hari ini tidak ada transparansi yang dibuat dari PDAM, kawan-kawan. Praktek-praktek yang benar-benar kejam, kawan-kawan. Ada kawan-kawan yang ingin menyampaikan aspirasi selanjutnya, kawan-kawan. Itu bagaimana, kawan-kawan? Itu juga menzolimi masyarakat, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat! Aksi ini dijaga ketat oleh kepolisian dan Satpol PP, sehingga pertemuan dengan Direktur PDAM beserta jajarannya terbentuk di ruang rapat Direktur. Ternyata masih banyak Koordinator Aksi Rahman menyebutkan, kendati hari ini belum ada penggerakan perubahan dan perbaikan, namun mahasiswa bersama masyarakat akan tetap menggelar aksi lanjutan. Dan itu bukan menjadi rintangan untuk kami untuk semangat tetap menyuarakan aspirasi masyarakat, kawan-kawan. Yang berikutnya, kawan-kawan, coba bayangkan 2 periode, kawan-kawan. Hari ini beliau menjabat, tidak ada satupun, bahkan website yang resmi pun tidak ada. Jika tidak ada keterbukaan informasi, maka apa, kawan-kawan? Sepakat hapus undang-undang keterbukaan informasi publik, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat! Direktur PDAM Aminuddin menyebutkan, aksi yang dilakukan mahasiswa itu sebagai bentuk evaluasi dan introspeksi bagi PDAM dan dirinya sendiri. Kedepan dirinya berharap akan berbuat lebih baik lagi dan bermanfaat untuk masyarakat dan daerah. SEMI melakukan aksi salah satunya beberapa tuntutan yang disampaikan oleh beberapa masyarakat. Nah, hari ini SEMI hadir dengan tuntutan yang pertama, meminta kepada pihak PDAM melalui Pak Dirut menyampaikan transparansi yang sejelas-jelasnya, karena itu adalah salah satu upaya untuk melaksanakan undang-undang keterbukaan informasi untuk publik. Yang kedua, adanya praktek-praktek yang dugaannya digunakan oleh pimpinan PDAM sebagai pimpinan besar di dalam PDAM ini untuk menjadikan PDAM ini sebuah KKN tuh, Bang. Kalau ayahnya direktur, ya anaknya bisa jadi kepala unit. Nah, yang berikutnya juga ada tentang penggunaan aset milik pribadi, tetapi menjadikan sebuah pelayanan atau kantor bisa disebutnya untuk pelayanan masyarakat ke depannya. Tetapi kalau dilihat dari aturan, itu tidak boleh, Pak, menjadikan milik pribadi untuk menjadi PK untuk segera audit keuangannya. Tadi minta mundur juga, Pak? Ya, itu kalau tidak realisasi semuanya otomatis mundur. Karena kita tidak butuh orang-orang yang tidak pandai dalam mengelola PDAM. Karena PDAM ini adalah salah satu badan usaha milik daerah Padang Pariaman yang jadikan pendapatan anggaran daerahnya untuk masyarakat lebih maju dan lebih berjaya. Sanksinya dicopot ya? Sanksinya copot, Pak, kalau nggak sesuai. Dari hasil koordinasi tadi gimana? Sudah ada gambaran? Sudah terjawab nggak? Hari ini tadi saya berupaya bagaimana caranya mensinkronkan antara pikiran saya dengan pendapat dari Pak Dirut dan beberapa stafnya atau kepalanya. Itu saya berupaya tetapi belum bisa terjawab. Dan kita akan melakukan aksi ke depannya lebih masif. Karena apa? Hari ini mungkin ya bertepatan dengan hari Jumat, itu yang menjadikan ada kesempitan waktu lah, Pak. Nanti aksi selanjutnya mengarah ke mana? Ke Bupati, DPRD atau apa? Kita akan berupaya menempuh jalur-jalur ke DPRD sebagai dewan, yaitu pengawas. Karena di dalam PDAM ini tentunya ada komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris pengawas. Itu ada terdiri dari pimpinan daerah, yaitu pimpinan DPRD dan dari direktur, dari pemilik modal dari PDAM ini. Itu
Dari pandangan Tuan, seberapa buruk manajemen dari PDAM ini? Itu kan biasa dalam zaman reformasi, itu sebagai masukan dan kritik dari adik-adik mahasiswa, itu kita akan coba tanggapi dengan baik, dan kita untuk lebih baik ke depannya tentang menjalankan perusahaan daerah air minum Kabupaten Padang Pariaman. Apa yang tuntutan tadi sepertinya tentang kenapa PDM itu rugi. Bukan PDM kita rugi, itu katanya penyusutan. Kita surplus tiap tahun. Dan kita sudah bisa melakukan dan membiayai upaya operasional PDAM Padang Pariaman. Pertama sekali adalah untuk mensejahterakan karyawan dan pelayanan PDAM kepada masyarakat Padang Pariaman. Itulah bisa kami lakukan bersama unit kerja dan kawan-kawan lainnya. Kemudian masalah hal yang disampaikan tadi tentang adanya bagaimana PDM itu berkembang dan maju, tentu saja ada bertahap nantinya. Bagaimana nantinya kita coba melobi pemerintah pusat bagaimana kita mendapatkan pipa JDU untuk penambahan debit pelayanan air ke masyarakat kita di seluruh Padang Pariaman, karena cakupan pelayanan kita masih rendah, Pak. Makanya kami tetap berusaha dan berupaya semaksimal mungkin bagaimana kebutuhan air di Padang Pariaman itu terpenuhi oleh kami yang ada tukang ledeng ini di Padang Pariaman. Berangkat dari apa yang disampaikan tadi, PDAM Padang Pariaman itu sudah mulai berkembang. Tentu beransur terus. Dengan adanya adalah pertumbuhan sambungan rumah, pengembangan adanya perpipaan yang ada di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Tentunya sambungan rumah itu, Pak, yang saya dapat mulai saya menjabat itu 7.000, sekarang udah mencapai 30.000, lebih kurang, Pak. Dan juga begitu pendapatan udah mulai meningkat. Udah ada perubahan di hari ke hari. Cuma belum melengkapi apa yang diinginkan oleh Bapak ya adik-adik mahasiswa. Nah, kita berupaya terus bagaimana PDAM Padang Pariaman tetap maju sesuai dengan visi misi Bupati Padang Pariaman berjaya. Kita juga komitmen juga dengan bagaimana bekerja dengan transparan dan keterbukaan kepada masyarakat dan lain. Persoalan tentang laporan kegiatan, kita selalu membuat laporan bulanan, tribulan, dan lapor tahunan yang telah diaudit oleh BPK, diaudit oleh auditor independen dan diaudit oleh BPKP tiap tahun dan BPK. Kita selalu mendapatkan WTP. Makanya saya itu sangat optimis sekali PDAM Padang Pariaman akan maju dan berkembang bersama dengan kawan-kawan di PDAM Padang Pariaman. Tentu menunggu waktu dan jamnya kita yang harus kita bebenah bersama-sama. Dulu kita nggak ada sepeda motor yang ada, Pak. Kita udah ada. Apalagi mobil sudah di unit kerja sudah punya. Itu sebagai asetnya PDAM. Mobil-mobil kita udah ada untuk operasional. Sepertinya Bapak lihat itu tuh punya aset-asetnya PDAM Padang Pariaman. Dulu nggak ada sama sekali, Pak. Jujur saya udah lama di PDAM. Dulu di masa-masa lalu tuh kami sering nggak gajian. Inilah kami beransur berubah, beransur berinovasi, beransur ini bagaimana PDAM itu berkembang dan maju. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkat dorongan dan supportnya dari bapak-bapak, nanti juga kami bangkit dan bangun bersama dengan Kabupaten Padang Pariaman memajukan perusahaan daerah air minum. Sebetulnya yang disampaikan itu ada benarnya disampaikan di mahasiswa itu. Bagaimana itu memotivasi kami juga. Apa-apa yang disampaikan itu kita juga ikut terima kasih lah kepada adik-adik mahasiswa. Itu sebagai masukan, kritik itu biasa. Itulah sebagai evaluasi kita nanti. Ini seperti ini, ini harus seperti ini. Kita akan langsung lakukan sebuah perubahan-perubahan. Bagaimana PDAM Padang Pariaman itu tetap maju dan berkembang. Dari Padang Pariaman, Minangkabau TV mengabarkan.